biasanya para pengusaha itu membuat usahanya apakah PT perorangan atau CV itu sesuai strateginya gitu Pak Agung. Walaupun punya perizinan lengkap, tetap kekhawatiran itu ada karena informasi yang kita dapatkan kan kalau berurusan dengan polisi akan A, B, C, D dan macam-macam gitu kan. Akhirnya kan itu memunculkan ketakutan. Jangan-jangan nanti ada yang begini. kurang. Yang kita tahu selama ini adalah polisi itu tuh mencari-cari kesalahan. Kalau kamu mau perang di pengadilan, napasmu seberapa panjang? Ya berdasarkan pengalaman itu kurang lebih 5 miliar. Hei kamu, saya tunggu di akhirat. Saya pakai sidangnya Allah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman saya, pengusaha hebat. Masya Allah. Amin. Oke, Mas, jadi sengaja kita mau mengundang teman-teman mau membahas legalitas. Jadi yang dimana sebenarnya isu tentang legalitas ini menjadi isu yang perdebatan. Jadi haruskah seorang pengusaha itu harus memiliki legalitas ataukah nanti dulu atau bahkan menghindari begitu. Jadi kita ingin membahas tentang itu plus minusnya begitu. Biar teman-teman kita penonton Pecah Telur itu teredukasi tentang legalitas begitu. Oke, dari Mas Anang dulu. Silakan perkenalan dulu lah Mas Anang. Mas Anang siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Anang Arif. Kita dari Pecah Legal, ya dari Pecah Legal salah satu divisi bisnis gitu ya, cabang dari Pecah Telur juga. Jadi kita ada di bawah naungan Pecah Telur, salah satu anak perusahaan Pecah Telur seperti itu. Kalau yang sebelah sini saya kira udah banyak kenal ya. Mungkin malah sudah bosan ya. Berkali-kali muncul. Siapa tahu Pecah Telur ada penonton baru. Nah, jadi saya Hendra Dinata gitu. Sampai saat ini videonya Mas Indra ini masih yang tertinggi di Pecah Telur. Masya Allah. Keren. Jadi teman-teman ya, klik channel Pecah Telur, lihat video, klik teratas. Jadi masih videonya Mas Indra. Alhamdulillah. Dikasih keberkahan. Oke, Mas. Jadi menurut sudut pandang Mas Anang gitu ya. Penting nggak sih pengusaha memiliki legalitas? Baik, saya pakai paradigma berpikir gini ya. Jadi kalau ngebahas tentang legalitas itu penting nggak sih gitu ya? Itu tergantung dari visi dari pengusaha itu menurut saya. Kalau visinya cuma pedagang kaki lima gitu misalkan ya, ya nggak penting-penting amat gitu loh. Kalau ngurus legalitas, ngurus pajak. Tapi kalau visinya besar, pengen go nasional, go internasional apalagi, terus pengen scale up gitu ya, mengalihkan penghasilannya dari bisnis itu, pengen kebermanfaatan dari bisnis itu lebih luas lagi, tentu ya harus segera melek legalitas dan pajak begitu. Karena sangat impossible untuk bisa naik level. Pasti ada kesandung-sandung gitu. Kesandung peraturan A, tersandung peraturan B, tersandung izin A, tersandung izin B, seperti itu aku. Tuh. Iya, dan memberikan pendapat yang berbeda. Jadi ketika waktu itu katakanlah ya ini dari Pecah Telur dulu, ini case-nya Pecah Telur. Yang dulu awalnya YouTuber kampung, kemudian mulai dapat proyek-proyek dari katakanlah pemerintahan, kementerian dan sebagainya, itu memang harus punya legalitas. Nah gitu, dan kita mulai mengurus. Nah itu jadi memang ya betul ya, tergantung inginnya skala apa. Betul. Kalau skala kampung aja ya nggak perlu ngurus-ngurus gitu. Betul. Nah gitu, berarti kalau nggak punya legalitas, kalau dan visinya gede, itu bisa kehilangan potensi untuk membesar gitu ya. Ya tentu. Pertama kehilangan potensi, terus kedua ya siapa sih yang mau kucing-kucingan gitu ya. Scale up sih bisa, tapi kalau istilah kami dulu itu kayak Naruto ya, kayak shinobi gitu loh. Sembunyi terus gitu. Sampai kapan kuat atau sampai kapan sembunyi terus gitu. Padahal ya kalau menurut keyakinan saya itu seharusnya sesuatu yang baik itu kan terbuka gitu ya. Go public open gitu loh.
Nah, bagaimana kita bisa open kalau tidak legal kan begitu, gitu Pak Agung. Oke, berarti ini senada juga dengan data di BPS Mas, bahwasanya menyebutkan 7-10% UMKM itu yang mendapatkan peluang secara apa ya ibaratnya itu, yang hanya mendapatkan peluang untuk mendapatkan peluang di program-program pemerintahan atau menjadi supplier di beberapa market, minimarket atau supermarket yang prospek begitu ya, karena mereka memiliki legal. Itu hanya 7-10%. Berarti 90% yang lainnya tertutup. Akses itu tertutup bagi mereka. Nah, ini saya mau ke Mas Indra nih. Jadi Mas Indra ini kan selama aku mengenal di Mas Indra, itu termasuk pengusaha yang sangat apa-apa itu izinnya dulu. Bahkan waktu itu pernah kita mau bikin usaha bareng. Mas ini diurus dulu ini. Hakinya, kemudian legalitasnya. Itu perspektifmu ya apa Mas? Ya sebenarnya kalau dari awal ya mungkin sama seperti pengusaha lainnya ya, pengusaha kampung lainnya. Buat apa ngurus izin, repot dan segala macam. Nah cuman kan sekarang itu tingkat persaingannya semakin tinggi gitu. Otomatis kompetitor yang memantau kita bukan cuman pemerintahan tapi kompetitor. Nah, betul. Akhirnya kompetitor ini kan mencari kelemahan kita, melihat kita punya kelemahan di mana. Nah, kalau kita punya kelemahan di bidang legal, nah itu cukup fatal ya. Nah, itu terjadi sama usaha saya di tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, waktu itu kita penjualannya sudah mulai bagus. Nah, kebetulan itu ada teman yang kerjasama pinter jualan online, yang dari tadinya cuma berapa ratus botol per bulan sampai berapa ribu botol per bulan. Nah, karena sudah mulai ribuan kan otomatis di online itu sudah mulai beriak lah istilahnya. Ramai begitu, ramai dibicarakan. Ramai dibicarakan. Nah, kemudian ada brand lokal yang ternyata merasa kita mengambil pelanggannya, pangsa pasarnya, mulai terganggu ini dia, terganggu. Gitu ya. Nah dia ngecek kita nggak ada izin BPOM. Produk kita, akun-akun kita di foto, di capture, dikirim ke BPOM. Nah terus BPOM langsung menindaklanjuti kan, kita digerebek lah bahasa istilah kerennya gitu, didatengin, diperiksa, dicek dan nggak ada izin, ya akhirnya dipaksa tutup. Cuman kita waktu itu beruntungnya itu yang datang hanya orang BPOM. Jadi orang BPOM itu tidak langsung masuk kepada proses hukum. Dia mencoba objektif diperiksa dan dia pengen memastikan bahwa produk ini aman, tidak ada bahan-bahan berbahaya dan lain sebagainya. Baru dia menentukan tindakannya mau apa, gitu. Nah kalau ada bahan berbahaya atau apa, mungkin dia akan menggunakan jalur hukum. Cuman waktu itu karena dia ngecek kita adalah memang produk lokal murni dan kita mengangkat tentang budaya bangsa, dan itu juga menjadi sebuah program pemerintah pengen mengangkat UKM dan budaya bangsa itu untuk maju. Nah karena sejalan, nah cuman kelemahan kita nggak ada izin. Nah akhirnya kita disupport, dijadikan UMKM binaan sama BPOM. Oh malah gitu ya? Ya. Nah yang apesnya itu kalau datangnya bersama polisi atau kompetitor kita ngelapornya ke polisi. Nah, kalau polisi yang datang mereka, ya kalau sekarang saya kurang tahu ya. Cuman mungkin di waktu-waktu itu kalau namanya polisi berarti tindak lanjutnya kan ke proses hukum. Betul. Nah kalau bidang kosmetik proses hukumnya itu jika nggak punya izin edar itu masuk pidana. Wah lumayan berat berarti. Ya terhitung pidana. Gitu. Karena membahayakan ya. Ya mungkin termasuk yang membahayakan gitu. Nah jadi ya alhamdulillah saya termasuk yang beruntung. Yang datang hanya BPOM dan setelah proses pemeriksaan itu kita dianggap UKM yang perlu diangkat.
Nah akhirnya kita dijadikan binaan dan disupport proses perizinannya. Untuk BPOM itu. Untuk BPOM itu. Gitu. Berarti BPOM itu juga punya kuasa untuk ngecek langsung ke lapangan ya Mas? Iya, ngecek langsung. Dan kalau sekarang tuh setelah saya jadi binaan kan banyak mengikuti kegiatan BPOM, sering diundang-undang untuk ikut-ikut pelatihan, ikut pameran dan lain-lain gitu dari BPOM. Nah itu ya dapat cerita bahwa BPOM itu juga sebenarnya melakukan ini ya sidak tidak langsung mungkin gitu ya namanya. Jadi mereka membeli produk-produk ya makanan, minuman, kosmetik apapun produk-produk itu yang proses perizinan melalui BPOM itu mereka sampling beli. Jadi mereka bukan ngambil karena mungkin menjaga netralitas ya. Jadi mereka sampling beli dan kemudian ternyata produk-produk ini tidak sesuai perizinan atau perizinannya sudah sesuai tapi ternyata proses pembuatannya menggunakan bahan yang tidak sesuai. Misalnya seperti itu, nah nanti mereka kan ada Bahan proses gitu tindak lanjut. Jadi seperti itu. Jadi BPOM itu rutin ya melakukan pemeriksaan gitu. Siap. Ini menurut saya menarik sekali Pak Agung ya. Jadi kalau melihat urgensinya legalitas atau legalitas dan pajak tentunya ya. Itu tidak hanya dari sudut pandang regulasi pemerintah ternyata. Kalau dulu mungkin regulasi pemerintah ya Mas Hendra ya. Sekarang karena pemain semakin banyak, ini kompetitor juga ngincer gitu loh. Dia juga nyari data kita, kepo ngelihat gimana sepak terjang si pengusaha itu gitu kan. Dan ini benar di pecah legal kita pernah ada klien seperti itu Mas Hendra juga. Ya dari ya satu kota di Jogja ya, satu brand di Jogja itu juga sama. Dia gimana tuh? Gimana? Maksudnya gimana? Problemnya seperti apa? Problemnya tahu-tahu juga didatangi petugas ya. BPOM juga? Ada BPOM, ada dari Dinas Ketenagakerjaan itu kalau tidak salah gitu ya. Itu sama. Jadi laporan dari brand sebelah gitu. Jadi tidak hanya dari sudut pandang ini pemerintah ingin merapikan pengusaha di lapangan, tapi ternyata kalau dari sudut pandang bisnisnya ini juga persaingan begitu ya. Gitu. Ngeri ya. Itu urgensinya jadi saat ini sudah sampai seperti itu. Gitu. Oke, lanjut ke Pak Anang dari segi legalitas. Kan pengusaha ini kan juga macam-macam ya Mas ya. Ada UMKM, ada mungkin yang udah agak mulai gede atau bahkan yang sudah gede. Nah ini legalitasnya apa aja sih yang perlu dipersiapkan dari pengusaha itu Mas? Bisa dirinci gitu untuk apa begitu? Yang pertama yang perlu sekali itu saat ini ada NIB tentu ya. Jadi nomor induk berusaha. Terus kemudian juga kalau hemat saya sejak bulan Oktober 2025 kemarin itu banyak sekali regulasi yang berubah. Bahkan kalau bikin NIB dulu itu kan sederhana, prosesnya cepat gitu. Cuma daftar terus hanya dalam hitungan jam itu keluar. Kalau sekarang dicek macam-macam, lokasinya juga udah mulai dicek gitu ya. Ini area industri atau enggak, berapa luasnya seperti itu. Karena mungkin pemerintah melihatnya ya walau alam ya kita husnudon aja, mungkin memang pengen semakin banyaknya usaha mikro yang di pasar ini menggeliat, akhirnya ini pengennya dirapikan gitu. Jadi pertama tentunya NIB, terus kedua ada lagi yang izin mendirikan bangunan itu. Yang ada sekarang PT Perorangan, PT Perseroan Terbatas itu sama CV itu. Yang lain mungkin firma atau yang lain itu kan bentuknya badan hukum yang untuk kebutuhan yang lain ya. Kalau usaha itu ya ada PT Perorangan, Perseroan Terbatas yang PT biasa itu sama CV. Nah, yang kalau mau ngebahas detail tentang ini tentu nanti kita bawa pakarnya ya, yang ada di ranah kenotarisan sama mungkin seorang lawyer nanti kita ajak untuk ngobrol kan. Tapi menurut hemat kami nanti ini bisa bertahap begitu ya. Ya tentu sesuai visinya tadi. Kalau visinya memang sangat besar sekali
dan action bisnis plan-nya itu juga bisa dikatakan liar gitu ya. Dia menggeliatnya liar sekali, bisa langsung PT tidak apa-apa gitu. Tapi kalau masih pengen coba-coba ini jalan nggak ya, mungkin masuk ke CV atau PT perorangan dulu begitu. Karena kalau belum siap pengusaha itu untuk jadi PT ya jangan, karena regulasinya cenderung ya dari satu sisi ada yang bilang menguntungkan, tapi ada point of view lain yang bilang ini kurang menguntungkan gitu. Jadi tergantung niat bisnisnya itu sebesar apa. Gitu. Kalau katakanlah saya seorang awam gitu Mas, saya seorang awam terus kemudian tanya, sakjane PT itu buat apa ya? Fungsinya apa sih buat kita gitu? CV itu fungsinya apa buat kita gitu? Nah apa gitu Mas? Jadi sebenarnya gini, kalau PT perorangan gitu ya, kan ada PT perorangan, ada PT, ada CV. Nah, masing-masing ini dianggap badan hukum begitu. Nah, apakah perorangan seperti kita ini misalkan bikin usaha terus kita tidak dianggap subjek hukum, tetap dianggap subjek hukum kita. Hanya saja biasanya para pengusaha itu membuat usahanya PT, apakah PT perorangan atau CV itu sesuai strateginya gitu Pak Agung. Jadi kalau pengen misalkan strateginya untuk menggait pangsa pasar lebih besar, investor, go public, IPO itu biasanya langsung ke PT dia. Tapi kalau masih skala kecil kan nanti di kenotarisan itu kan ada. Kalau skala bisnisnya sekian lebih baik jadi ini. Kalau skala bisnisnya sekian lebih baik jadi ini. Karena ada juga yang tahu-tahu dia bikin PT ya langsung bikin PT. Ternyata pajaknya bagi dia keberatan gitu ya. Terus regulasinya bagi dia masih memberatkan karena ya kapasitas usahanya belum gede gitu. Jadi yang saran saya untuk pengusaha ya itu mulai belajar. Kan sekarang juga informasi mudah diakses ya. Ya ada AI gitu ya, ada ChatGPT, ada Gemini dan lain-lain, itu bisa belajar gitu ya, belajar yang basic-basic gitu. Kalau mau detail-detail dan yang sifatnya birokratif tentu kita butuh konsultan pasti gitu. Nggak cukup dengan AI gitu. Tuh, jadi sarannya begitu. Berarti kayak ibaratnya itu sebuah badan ya. Jadi kalau kalau kita ini kan badan orang nih ya. Kalau kita juga subjek hukum. Dan kita bisa memiliki banyak badan-badan yang kemudian kita naungin, entah itu PT, entah itu CV. Ataupun perorangan. Cuma minimnya kalau perorangan itu kan hanya satu itu kan. Satu orang, satu PT perorangan. Memang sebaiknya benar-benar menyesuaikan dengan visinya gitu. Yang tadi ya. Iya, jadi visinya terus strateginya dari 0 sampai sekian ratus juta misalkan. Ini mau berbentuk apa. Dan artinya di setiap tangga level itu kan ada regulasi yang akan dikaitkan dengan bentuk badan hukum tersebut gitu. Nah kalau yang paling terkenal atau paling umum diketahui banyak pengusaha itu biasanya kalau PT itu kalau kena kasus itu ya PT-nya karena dianggap independen. Iya, jadi ownernya atau pemegang sahamnya tidak istilahnya itu kayak tidak katut diobok-obok gitu ya sama pengadilan. Jadi kalau CV itu ya kalau ada sengketa atau ada harta yang disengketakan itu ya dikejar sampai ke anaknya, ke istrinya kalau pengusahanya sudah misalkan naudzubillah sudah meninggal gitu. Sama perorangan pun juga mirip dengan CV. Cuman memang satu orang ya. Kalau CV kan bisa beberapa orang itu. Iya. Jadi harus disesuaikan dengan strategi bisnisnya gitu aja. Strategi itu apa juga ada kaitannya sama strategi perpajakan juga, Mas? Tentu, iya. Strategi pangsa pasar mau kayak apa, skalanya mau kayak apa. Nah, tentu ini tadi PT perorangan, PT sama CV ini ada regulasinya sendiri-sendiri dia. Kalau PT itu sekian persen, kalau PT perorangan sekian persen, dan seterusnya. Ya. Gitu. Jadi kalau setelah waktu sebelum ketemu dengan Mas Anang dan juga beberapa tim di bawahnya Mas Anang, kita kan agak sedikit was-was ya Mas ya, karena sudah mulai kena
surat cinta dari Sebenarnya sama-sama perpajakan belajar Mas. gitu ya. Sama-sama belajar Dan gitu. kemudian hadirlah pecah legal yang proyek pertamanya yang dipecah legal adalah kita sendiri. Kita sendiri. Ya, jadi merapikan perpajakannya pecah telur. Dan alhamdulillah sekarang lebih mendamaikan lah ya. Jadi kita bisa bertumbuh tanpa worry. Yes. Kayak ibaratnya kita kayak sudah bayar itu kayak udah plong gitu loh. Wah, alhamdulillah, aman gitu. Udah belum. Jadi walaupun ternyata ada beberapa pasal-pasal yang ternyata itu meringankan dan kita nggak tahu Mas. Kalau kita seorang awam, Ya, betul. kita mungkin kan langsung datang ke kantor pajak, Betul. itu kan banyak ya bayar yang maksimal gitu loh. Ternyata ada banyak pasal-pasal yang meringankan. Contoh ketika dia memiliki anak, Betul. dia memiliki itu sudah berbeda. Oh pakai ini aja. Dan saya gitu ya gitu setelah diskusi dengan lawyer di bawah naungan yang pecah legal itu. Jadi alhamdulillah. Dan kita sekarang juga mulai rajin Mas. Jadi bayarnya udah bulanan. Bayar bulanan. Terus kemudian nanti kalau strategi yang kita terapkan, kalau ada salah satu usaha di bawah naungan pecah telur grup yang kemudian menonjol, akan kita buatkan PT sendiri Mas. Jadi biar tidak kecampur dengan yang lain. Jadi Betul. itu juga strategi kita dalam, dan itu ternyata sah-sah aja boleh. Betul, boleh. Menurut kenotarisan boleh, perpajakan juga nggak apa-apa. Nah itu nanti untuk usaha yang baru ini nanti tinggal disesuaikan seperti apa, plannya seperti apa, nanti kita sesuaikan. Bahkan sampai ada kemudian nanti yang akan bersifatnya itu yayasan. Untuk yang kayak foundation foundation gitu ya. dan sebagainya gitu. Jadi semacam itulah. Nah, begitu. Itu setelah banyak berdiskusi dengan timnya Mas Anang. Nah, gitu. Alhamdulillah gitu. Nah, Mas Hendra. Berarti kasusnya yang jenengan tadi akhirnya beres tuh. Ya. Punya BPOM dan sekarang lebih enak gitu ya. Ya secara hati itu lebih enak ya. Cuman namanya kita hidup di dalam rimba persaingan atau rimba perang. Pokoknya ngomong karo Mas Hendra ini dunianya penuh strategi untuk ya sebenarnya bersaing gitu ya. Sebenarnya sih kita nggak gitu-gitu juga ya. Tapi yang di sekeliling kita memperlakukan begitu kepada kita. Sehingga kita ikut-ikut. Bukan ikut-ikut, kita defense. Di dunia persilatan ini. Jadi setelah itu punya, ya memang waktu dulu sudah merasa ini sudah aman, sudah nggak akan mungkin ada apa-apa gitu. Tapi ya ternyata setelah sekian tahun berjalan, namanya dunia persaingan itu ndak selesai gitu. Jadi tetap aja ada yang coba-coba. Jadi setelah itu tahun 2017, 2025, belum lama ini. Kemarin berarti ya? Ya, Tahun kemarin. 2025 itu saya 6 bulan berturut-turut setiap bulan digerebek polisi. Masya Allah. Dari Polda sekali. Ya Polda sebenarnya 2 kali. Cuman waktu pertama datang tidak ketemu siapa-siapa. Terus waktu datang kedua baru ketemu. Terus akhirnya kita dikasih surat untuk BAP ke Polda. Wah. Terus yang kedua dari Polres. Itu 2 kali. Terus ada yang aku dari Reskrim Mabes Polri. Waduh. Itu. Terus ada dari Polsek. Gitu. Terus ada dari yang polisi di kelurahan itu kecamatan yang keliling-keliling pakai motor itu loh. Babin. Itu juga ada yang datang. Iya. Ada juga influencer dari Jawa Tengah Pak Babin. Bukan itu ya? Bukan itu. Oh, iya. Ya Ini kan Babin beneran ini. Babin beneran sesuai wilayahnya. Nah itu jedanya per bulan datang. Nah tapi setiap kali kita tanya kenapa kita didatengin, jawabnya karena ada yang melaporkan. Gitu. Nah cuman kalau kita tanya siapa yang melaporkan, mereka mohon maaf tidak bisa menginformasikan. Betul. Gitu. Nah, ya alhamdulillah ya karena kita perizinan lengkap gitu. Ya walaupun gini ya, walaupun punya perizinan lengkap, tetap kekhawatiran itu ada, gitu ya. Karena informasi yang kita dapatkan kan kalau berurusan dengan polisi akan A, B, C, D dan macam-macam gitu kan. Akhirnya kan itu memunculkan ketakutan-ketakutan. Jangan-jangan nanti ada yang kurang ya. Entah begini gitu. Mereka
yang kita tahu selama ini adalah polisi itu tuh mencari-cari kesalahan. Ibarat kita naik motor di jalan, sudah pakai SIM, sudah punya SIM, sudah pakai helm, motornya lengkap, nggak ada apa. Tapi bisa aja kita tetap kena tilang karena misalnya, ternyata bautnya longgar mas, gitu kan kita nggak tahu loh. Nah, Baut longgar kena pasal apa? Gitu iya, kan? ada pasal yang Baut harus kenceng, Iya. biar tidak jadi safety, kan? Jadi bahaya atau gitu. kaca spion miring, ya, kan kita nggak tahu toh. Nggak sengaja sen kanan belok kiri gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi ada kekhawatiran itu saya waktu itu, apalagi tiap bulan, gitu. Nah, waktu Polda datang, ya kita menjelaskan ya BAP dari pagi sampai sekitar jam 9 apa jam 10 lah. Itu kurang lebih itu sampai sore. Itu sekitar jam 2 lah mungkin, jam 2. Masih siang kali ya. Sekitar jam 2 itu di BAP ditanya, jadi waktu berangkat ke sana udah yang dibayangkan itu akan digebuki untuk kita apa ya, tapi ternyata sih enggak ya. Alhamdulillah ya, polisi yang menangani saya itu Bukan oknum ya kebetulan. bukan oknum. Alhamdulillah saya dari semua itu enggak ketemu oknum. Alhamdulillah. Dan juga ya itu ada kekhawatiran, wah ini akan keluar uang gitu, karena dapat cerita di mana-mana mereka keluar sekian puluh juta, sekian ratus juta. Betul. Padahal ada yang izinnya lengkap dan lain sebagainya. Dan saya juga lengkap. Nah cuman memang waktu dapat digerebek itu kan saya masuk dalam grup UMKM Kosmetik Jawa Tengah. Gitu. Yang ada itu, terus ada grup UMKM Kosmetik binaan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Gitu. Terus ada grup UKM binaan BUMN. Nah di grup itu saya menceritakan, memberitahu bahwa saya barusan ada ini dikunjungi dari polisi. Terus ini ada mau pemeriksaan. Itu sebaiknya apa yang harus saya lakukan, gitu. Nah semuanya itu teman-teman di dalam itu menyampaikan, Mas kalau memang izinnya lengkap, kamu berusaha untuk tidak keluar uang. Katanya gitu. Karena kalau sampai keluar uang, maka akan istilah Jawanya itu dijagani. Jadi harus rutin setoran. Ya harus rutin ini. Ya. Gitu ya. Bahasa Jawanya di target. Iya di target. Nah, gitu. Dicing ya. Tapi kalau sampean berhasil untuk tidak ngasih, insya Allah akan aman. Tidak perlu seperti itu. Nah cuman sekali lagi kondisi di sana kita tidak tahu yang datang itu oknum atau bukan. Betul. Nah kalau dia oknum, nah itu yang repot kata mereka. Betul. Jadi ya akhirnya saya berdoa, ya Allah semoga yang datang ini bukan oknum. Gitu. Nah akhirnya ya Allah memberi pertolongan. Akhirnya yang datang itu bukan oknum. Jadi pemeriksaannya benar-benar profesional ya. Jadi proses validasi perizinan legal-legalnya itu asli atau tidak. Terus pertama ada nggak perizinannya, terus perizinannya lengkap nggak, mulai dari NIB sampai izin edar itu diperiksa semua. Setelah itu diperiksa, nah izin-izin ini asli atau enggak, legal atau enggak, valid atau enggak, nah itu diperiksa semua. Terus habis itu mereka minta semua produk kita tuh diminta sama mereka, sampel masing-masing satu, katanya untuk diperiksa lab sih gitu. Ya udah kita bawa semua, kasih terus pemeriksaan dari pagi sampai sore itu, ya alhamdulillah. Setelah selesai pemeriksaan, terus kita ditinggal, mungkin mereka diskusi ya di ruang kanitnya. Nggak lama kemudian tadinya kanitnya yang mau menemui, cuman terus waktu itu masih ada tamu, akhirnya wakilnya mungkin ya, wakil dari kanit itu menemui kita bahwa dari hasil pemeriksaan tidak diketemukan kesalahan. Jadi kita legal semua aman, jadi bisa pulang dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Dan mereka memberikan ya kayak applause ya gitu ya, atau apa ya, selamat, apresiasi ya, mengapresiasi
sudah menjadi UMKM yang baik, taat hukum. UMKM taat hukum. Nah, dan waktu itu alhamdulillah sudah lega. Kirain sudah tidak ada apa-apa. Ternyata Ada lagi. 1 bulan datang Lagi? lagi, tapi sudah bukan Polda, Polres. Gitu. Lebih artinya kan lebih bawahnya. Iya. Polda kan agak lebih Tingkat provinsi. Polres kan Tingkat kabupaten. Kabupaten aja. Betul. Nah, itu sama. Datang katanya, saya kita tanya ada laporan warga. ada laporan lagi. Nah, kalau ada laporan orang, nah akhirnya terus diperiksa semua berkas, pabrik kita dicekin satu-satu, ya dan alhamdulillah ya legal semua lah. Pokoknya kita bisa membuktikan bahwa kita usaha yang taat hukum. Akhirnya mereka pulang, gitu. Nah, berapa waktu kemudian, sebulan kemudian, Polsek Lebih, jadi ini dari turun dari sampai ya, ke kecamatan. dari tinggi, habis itu ke bawah-bawah ini ya. Polsek. Nah, habis Polsek, kalau Polsek itu cuma datang ngobrol di ruang tamu, nggak sempat periksa di dalam. Terus mereka ngundang ke Babin tadi. ke Polsek. Jadi kita datang ke kantor. Camatnya yang disuruh datang ke kantor mereka. Iya, nah terus di sana memberikan penjelasan segala macam, ditanya-tanya segala macam, ya integrasi gitulah, interogasi. Iya. Itu, nah alhamdulillah ya legal semua, terus dipersilahkan pulang. Nah, sebulan kemudian datang lagi yang Babin itu. Tapi kalau Babin itu cuma ngobrol di kantor. Nah, terus ya cuma sebentar. Habis itu dia pulang, ya sama, menyatakan bahwa ada yang melaporkan. Nah, terus sebulan kemudian ada yang datang mengaku dari Mabes Polri. Naik lagi nih paling tinggi. Lebih naik daripada Polda ini. Oke. Ini berapa bulan sudah Mas ini? Pokoknya kalau diurut setiap bulan berarti mulai dari Juli mungkin ya. Juli, 6 Agustus, bulan September, berarti ya. Oktober, November. Allah Gitu. Karim. Atau pokoknya terakhir itu Oktober. Terakhir Oktober itu. Kita Yang Mabes itu berarti yang terakhir. Belum. Kan belum. masih ada Polres lagi sekali. Ada lagi. Nah, Oke. beda unit tapi. Jadi sama-sama Polres tapi beda unit. Mabes dulu lah Nah, diceritakan. Mabes itu ya sama, ngaku dari Mabes. Cuman ya saya heran, kayaknya ini oknum sih sebenarnya. Yang dari Mabes itu oknum. Soalnya nggak mungkin lah kalau kita PT besar kayak karyawannya 10.000 orang, ya tuh kelasnya kita kayak perusahaan multinasional. Oke. Wajar lah Mabes Polri turun. Lah ini perusahaan seupil gitu. Karyawan cuman berapa orang kok Mabes Polri turun. Nah cuman dilala pas dia datang itu ya saya pas lagi luar kota. Terus yang di sana dilala orangnya itu ya bisa memberikan penjelasan lah. Yang apa tuh akhirnya dia pulang gitu. Nah terus ya saya berdoa kuat ya Allah karena ini kelihatannya tanda-tandanya oknum. Jadi mohon ini dilindungi dari ini gitu. Nah alhamdulillah abis itu ya enggak ada kabar. datang lagi. Tapi enggak tahu ya kalau setelah nonton ini. Orangnya nongol ini. Terus datang ya enggak tahu. Kayaknya nanti komen deh. Mas Tolong tak ya. tunggu kamu. Tolong ya komen ya yang Tulis di kolom komentar. yang Mabes, yang oknum Mabes tadi komen ya tolong ya. Nah terus sebulan setelah itu datang dari Polres lagi. Tapi unit beda. Nah itu pemeriksaan jauh lebih ketat. lebih teliti sampai detail ya? lebih detail. Semua bukan cuma data tapi ruang apa semua diperiksa. Ya alhamdulillah kembali legal apa semua. Cuman memang waktu itu di pabrik kita kan tidak ada papan nama. Karena yang merasa kan kita pabrik kecil, pabrik ece-ece lah gitu loh. Jadi kita tidak sampai kepikiran pakai papan nama itu yang pertama. Terus yang kedua perizinan kita awal itu perseorangan. Oke. Perseorangan belum badan hukum. Jadi kalau mau ditulis di luar itu kan seharusnya perusahaan nama saya gitu. Iya. Indra Dinata apa gitu betul, kan. betul. Tuh, terus masa nama saya ditempel di luar kan ya wagu gitu. Jadi enggak ditempel-tempel dan kita karena pengen berkembang. Nah, perizinan kita kan sementara ini di BPOM itu golongan B. Nah, golongan B itu ada keterbatasan dalam perizinan. Jadi kita tidak bisa semua jenis kosmetik kita produksi. Misalnya kosmetik untuk digunakan oleh balita, itu kita tidak boleh. Terus
kosmetik yang digunakan untuk misalnya sunscreen, kita enggak boleh. Makanya kita punya sunscreen tapi kita maklon di pabrik lain. Gitu. Jadi saking taat hukumnya, kita enggak curi-curi kesempatan gitu loh. Gitu. Kalau dibilang enggak boleh ya kita enggak boleh. Jadi terpaksa kita karena pengen punya produknya, walaupun tidak boleh kita maklon di tempat lain. Nah, cuman berdasarkan hitungan kita kan pabrik juga, jadi tahu hitungannya. Seharusnya ini separuh harga, gitu loh, harga HPP-nya. Tapi karena maklon di sana ambil untung, ya jadi 2 kali lipat kan. Gitu. Nah, tidak apa-apa. Ya, gitu terus kita melihat penjualan ini sudah mulai bagus. Nah, jadi kita pengen ya bikin sendiri biar harga HPP-nya turun. Bisa ditekan. Bisa ditekan. Jadi kita sekarang proses mengurus izin ke golongan A. Oke. Gitu. Nah, karena golongan A itu harus badan hukum. Pertama, harus badan CV atau PT gitu. CV atau PT. Terus penanggung jawabnya harus sudah S1 apoteker. Kalau golongan B penanggung jawabnya itu D3 farmasi. Itu. Nah, kalau golongan A sarjana S1 Apoteker farmasi tadi. apoteker gitu. Nah, alhamdulillah. Kenapa dulu cuma bisa B ya? Karena teman-teman sudah tahu cerita di video yang dulu kan bahwa Fitskin ini dibangun dengan modal doa dan air mata. Masuk. Jadi bukan dari modal uang. Doa dan air mata. Doa dan air mata. Karena enggak punya uang, jadi enggak sanggup bayar apoteker. Nah, bahkan penanggung jawab kita yang pertama yang D3 farmasi ini 1 tahun pertama nggak digaji loh. Karena pakai doa, Allah menggerakkan hatinya, dia mau jadi karyawannya Salina Herbal, terus Dan dia dibayar pakai air mata. dan dia menangis maksudnya. ya, betul. Dan dia bersedia tanpa digaji setahun. Nah, Allah karim. dia tiap bulan nangis terus ya Allah kok gak digaji. Sebenarnya waktu ngobrol itu bukan setahun sih, Mbak. Nanti setelah tanda tangan kontrak, gajiannya dimulai kalau sudah ada penjualan. Nah, penjualannya kapan belum tahu. Jadi jadinya nggak jelas kapan mau mulai gajian. Iya. Alhamdulillah dia mau. Gitu. Jadi kalau kita tapi ya nggak gerak. Iya, jadi yang doa itu Mas Hendra, yang air mata dia. Ya gitu. Tapi ini menarik sekali ini Pak Agung ya. Iya. Mas Hendra ini dengan skala bisnis beliau itu kuat gitu loh, menghandle tiap bulan didatangi. Gitu. Iya. Kalau kita mungkin udah punya tim legal sendiri itu. Nah, ya saya kuat karena sebenarnya juga punya tim. Itu. Saya anggota tim sebenarnya. Saya punya ketua tim. Itu Allah. Masya Allah. Saya pakai doa. Jadi Doa kalau tadi Mas. jadi kalau ada datang ya saya berdoa kencang. Ya Allah, jagalah. Jagalah hati gitu ya. Ya. Hatinya dia maksudnya. Nah, jadi Biar gak alhamdulillah marah-marah. bisa selesailah itu persatu. Nah, cuman memang di 2022 apa ya? 23 ya kita punya kasus hukum juga. Gitu loh. Jadi merek kita itu ada yang niru. Oke. Sebelum masuk ke situ Mas, aku mau ada cerita nih. Jadi ada cerita tentang seperti kasusnya Mas Hendra yang sering didatangi, entah dia adalah polisi beneran, entah Atau itu oknum. Polres atau Polda atau oknum. Nah ini memang ada beberapa case. Jadi kan saya mulai membaur dengan pengusaha-pengusaha. Dulu kan saya sibuk syuting Mas ceritanya. Sibuk keliling Mas Sarang. Keliling itu bikin video dokumenter. Alhamdulillah sudah ada tim. Maka saya sering di rumah. Sering di rumah saya membaur lagi dengan komunitas. Yang paling aktif di sini itu komunitas TDA, tangan di atas. Kemudian waktu Ramadan tahun lalu, Idul Fitri, itu kita sering sharing-sharing begitu. Nah itu banyak cerita Mas. Mas pengusaha ini barusan kena sekian rupiah. Yang ini lolos. Yang ini kena gitu. Wah saya jadi kayak, wah gitu ya gitu. Nah memang kadang-kadang pengusaha itu kan opportunity apa diambil gitu loh Mas. Ya, oportunis gitu Oportunis begitu ya. Wah ini harusnya gula rafinasi ini Oke. izin edarnya sampai wilayah ini. Tapi dia wah sedikit kok di luar area kita. Ada yang minta. Mau nambah situ. Mau nambah siti. Wah itu jadi kemudian kena. Kena pasal pengedaran di luar areanya. Oh. Ada juga yang kena macam-macam. Ada juga yang paling baru ini Mas. Yang paling baru ini 2 bulan terakhir.
ada seorang pengusaha lokal di sini di Tulungagung. Dia mulai naik tuh. Secara naik daun lah naik gitu daun. ya. Tiba-tiba kena dia. Entah dia dapat laporan, tidak tahu siapa yang laporin, apakah kompetitor ataukah mungkin mulai tercium oleh pemerintahan. Nah, itu juga mulai akhirnya ada yang datang, Mas. Ada yang datang, kemudian dia lihat-lihat, wah ini nggak ada izinnya, kurang lengkap. Nah, akhirnya ya jalan pintas. Nah, akhirnya bayar gitu, kena sekian gitu. Itu memang sebuah di kita, Mas, di pengusaha-pengusaha itu. Saya nggak tahu ini apakah case-nya ini relate di Jakarta, di kota-kota besar begitu. Tapi ini di kampung itu, di kota-kota kecil gitu sangat masif gitu loh. Sangat apa ya. Jadi teman-teman sekarang itu mulai aware di lingkungan saya itu yang mulai agak gede-gede itu. Atau yang tiba-tiba nggak sengaja gede ada loh. Pengusaha memang awalnya tuh kecil. Dia tuh nggak meniatkan gede. Tapi kok darullah sama Allah dikasih gede. Nah, dia akhirnya aware juga untuk ngurus legalitas dan sebagainya gitu. Ya. Nah jadi ya harus minimal pengetahuan lah ya Mas Anang. Betul. Ya. Minimal belajar. Nanti saat waktu yang tepat ya kita harus mulai mengurus. Karena memang nggak murah. Ada biaya yang harus dikeluarkan dan kalau sudah mengurus ada yang harus laporan tiap tahun yang namanya perpajakan itu dan harus laporan. Ya. Memang ini Pak Agung, sebaiknya itu namanya pengusaha kan harus punya perencanaan gitu ya. Termasuk merencanakan resiko gitu loh. Jadi kalau dia ada sesuatu itu ya nggak terlalu shock gitu loh. Biasanya kan ibaratnya apa ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu kan kita sudah umum tahu, sedia payung sebelum hujan kan gitu ya. Tentu kalau menangani efeknya itu ya kayak pengusaha jadi pemadam kebakaran gitu loh. Tapi kan kalau saran saya pengusaha ya bagaimanapun juga jangan membiarkan api ini timbul gitu, supaya tenang gitu jalannya, terencana, terplanning gitu. Itu kalau menurut saya seperti itu gitu. Jadi nggak apa ya istilahnya reaktif gitu, tapi melakukan langkah-langkah antisipatif gitu Mas Hendra. Kalau tahu-tahu didatangi itu kan cenderung kita takut, terus reaktif, shock gitu kan, panik, apalagi latah gitu kan. Akhirnya nggak bisa berpikir jernih. Jadi sebaiknya memang ya mulai ngulik lah, mulai nyari informasi, mulai belajar. Karena video-video tentang perpajakan juga banyak gitu. Seperti itu. Oke, kita mulai masuk ke HAKI nih kita. Hak intelektual properti. Hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual. Jadi itu juga penting Mas. Ya. Jadi memang juga ini kalau tentang izin itu sangat penting dan bisa sangat menjadi sebuah senjata bagi kompetitor. HAKI ini jauh lebih penting. Karena kalau kita udah terkenal, nama kita dicek belum dihakiin, nama kita dihakiin orang. Betul. Ya. Nah gitu kan. Nah ini haki ini juga malah harus menurut saya, kalau saya sendiri ya strategi saya, kalau bikin usaha, saya bikin haki dulu. Haki dulu. Haki dulu, kalau belum ada badannya, belum ada CV atau PT-nya, atas nama pribadi dulu. Nah nanti kalau sudah ada PT-nya, kita badanin, kita migrasi lah. Ya, gitu. Begitu ya Mas Indra ya? Kurang lebih begitu. Lanjut Mas, kayaknya tadi mau cerita tentang haki tuh. Nah ini tahun 2023 ada kejadian haki ya. Tahu-tahu lagi browsing internet lah gitu ya. Terus ketemu loh. Memang jadi produknya itu mirip ya. Jadi misalnya merek saya aku kamu gitu. Dia bikin aku dan kamu. Oh, ada selisih dannya di situ. Iya, ada kata dan di situ. Nah, aku konsultasi ya mencari informasi terus itu disomasi. Betul. Nah, terus kita mencoba somasi. Terus setelah somasi kita melakukan banding ke Menkumham. Gitu. Kita mengirim surat banding ke Menkumham. Dan dari berbagai macam proses itu di awal kita menang di Menkumham. Jadi alhamdulillah merek dia ditolak statusnya gitu loh. Nah cuman ya mungkin kalau kali ini aku agak apes ini. Agak apes dan mungkin ketemu oknum ya. Nah ketemu oknum di Menkumham.
dan seperti apa? Dan aku juga sebenarnya sudah mencari pasal-pasal tentang haki ini. Bagaimana sih tingkat perlindungannya itu seperti apa gitu. Dan berdasarkan pasal yang saya ketemukan itu tidak boleh gitu loh. Bunyi yang sama walaupun tulis hurufnya beda tapi bunyinya sama pun tidak boleh gitu. Apalagi ini yang dua kata pokoknya sama. Cuma selisih dan aja. Cuman selisih dan itu kan hanya kata bantu. Kata sambung gitu ya. Ya kata sambung yang seharusnya berdasarkan pasal-pasal yang berlaku tuh sudah tidak boleh. Tapi karena di sana ada oknum dan musuh saya ini mungkin uangnya banyak, ya kan? Lebih gede uangnya. Uangnya banyak, akhirnya atau dia punya pengaruh. Jadi antara dua itu atau dua-duanya. Uangnya banyak, punya pengaruh, atau uangnya banyak mencari orang yang berpengaruh, kan gitu tuh. Atau dia berpengaruh yang bisa mempengaruhi yang lain. Akhirnya tahu-tahu berapa bulan kemudian statusnya berubah, terdaftar. Oh, awalnya tertolak. Gitu. Nah, terus saya konsultasi, ternyata dibilang memang boleh di saat secara aturan hukum tuh itu memungkinkan karena dia masih punya hak banding. Di saat tertolak itu dia punya hak banding. Nah waktu dia banding, tapi kan seharusnya orang bagian pemeriksa itu sudah jelas tahu bahwa menurut pasal ini sudah tidak bisa. Jadi harusnya tetap ditolak. Tapi kok bisa jadi diterima gitu. Nah jadi saya mencurigai ada oknum. Terus waktu proses di sana, habis itu di Menkumham bilang sekarang sudah tidak bisa. Kita mau banding lagi. Oh nggak bisa mas. Jadi proses di Menkumham sudah selesai. Kalau masih nggak terima ke pengadilan. Gitu. Ke pengadilan niaga ya, betul? Iya pengadilan niaga. Nah terus, wah aku nggak pernah berurusan dengan pengadilan ya, jadi nggak mudeng. Akhirnya mencari bantuan tim lah, lawyer begitu. Berkonsultasi dengan lawyer. Terus akhirnya dengan pengalaman mereka dicarilah. Jadi menurut lawyer itu kita menyerang berbagai macam sisi, gitu sarannya mereka gitu. Jadi kita cari lagi hal-hal lain dia lemahnya apa. Dan ternyata dia nggak punya izin edar. Gitu. Akhirnya kita laporkanlah ke Polres Jakarta sanalah gitu ya. Kita laporan ke Polres Jakarta. Kayak ini balas dendam. Tadi yang dilapor sekarang kita melaporkan. Iya. Nah bisa jadi dia yang laporin aku di 2020. Nanti tulis di kolom komentar. Oke, lanjut. 2023 kita laporin, dia diperiksa. Tapi sayangnya dia rumah dan tempat usahanya tuh sepertinya berbeda. Nah yang didatengin tuh rumahnya. Karena yang aku punya alamat rumahnya. Gitu. Melihat dari alamat yang tercantum di perizinan haki kan gitu. Nah di sana tidak ditemukan bukti. Terus abis itu ya kelanjutannya sudah tidak tahu. Terus ya habisnya ya sudah lumayan banyak ya. Ya transportasi birawiri, membayar lawyer. Ya lumayan banyak lah untuk ukuran UKM usaha kecil-kecilan gini itu udah sangat istilahnya udah modal besar itu gitu. Nah terus di situ ndak ada kejelasan, terus akhirnya udahlah kita serang di pengadilan gitu. Terus ke pengadilan, di pengadilan bilang gini, Mas kalau kamu mau perang di pengadilan, napasmu seberapa panjang? Gitu. Wah seberapa panjang ini gimana maksudnya? Yo tenaga, waktu, pikiran dan uang. Betul. Gitu. Kalau tenaga, waktu, wah ini katanya nggak memungkinkan. Kalau aku sibuk ngurus ini, usahaku nggak keurus lah. UKM kan itu masih CEO ya. Chief Everything Officer. Chief Everything Officer. Gitu toh. Oke. Jadi pendelegasian belum penuh. Jadi kalau ditinggal ngurus ini ya usahanya malah bangkrut. Gitu. Ya Allah. Nah jadi malah Kama ini tetap maju. Tapi usaha bisa ada kemungkinan tutup karena nggak keurus. Terus itu tenaga dan waktu. Terus uang tanya. Untuk sampai rampung keputusan yang sudah tidak bisa diganggu gugat, itu istilahnya berkekuatan tetap, itu butuh uang berapa?
Ya berdasarkan pengalaman itu kurang lebih 5 miliar. Oke, terus waktunya berapa lama? Ya bisa antara 1 sampai tidak terhingga. Karena itu nanti dari pengadilan tingkat pertama, terus nanti kalau kini menang sana ndak terima, banding lagi, ya. terus atau sebaliknya sana menang sini ndak terima, banding lagi sampai nanti terakhir di Mahkamah Agung. Itu. Nah, jadi biaya 5 miliar itu ya saya ndak tahu ya. Itu apakah untuk biaya ke oknum biar kita jadi menang atau biaya operasional sampai menang. Gitu. Jadi biaya untuk bayar pengacara dan operasional aku Wirawiri Jakarta Semarang. Terus saya dalam hati nih, saya punya 5 miliar, lebih baik saya biarin merek ini. Saya bikin merek baru. Lah 5 miliar saya pakai buat bayar endorse 5 miliar itu misalnya endorse yang nilainya 1 juta satu orang sudah berapa ratus orang nih. Mereknya sudah bisa lebih terkenal dari yang diculik yang disekitakan ini. Jadi menurut saya nggak masuk di akal ini diperjuangkan. Saya nggak worth it untuk diperjuangkan gitu. Jadi, nah itu pun gini, saya bisa begitu karena punya pengalaman sebelumnya. Kalau misalnya saya tidak punya pengalaman sebelumnya, yang main itu ego. Emosi, pasti akan kejar, ndak urusan ini pokoknya saya harus menang. Tapi karena saya punya pengalaman sebelumnya yang bikin saya bangkrut, gitu. Jadi saya bangkrut itu karena ego yang main. Karena berdasarkan hitungan sebenarnya penipuan ini ndak usah dikejar, biarin aja. Saya seharusnya balik ngurusi usaha yang ada yang jalan, gitu. Nah karena ego, yo nggak mau tahu ini, pokoknya uangnya harus balik. Jadi wirawiri ngurus segala macam, akhirnya usaha yang jalan ini nggak keurus kan. Nah karena nggak keurus, akhirnya lama-lama dipermainkan karyawan. Akhirnya amburadul terus sampai akhirnya pendapatannya menurun dan nggak mampu memperpanjang kontrak, meremajakan mesin dan lain-lain, akhirnya tutup. Karena uangnya sudah habis buat ngejar-ngejar. Ya toh? Nah saya juga berpikir ini, saya ngejar-ngejar 5 miliar, nanti baliknya belum tentu 5 miliar. Itu. Jadi saya pikir udahlah, urusan ini serahkan sama Allah. Gitu. Jadi tidak semua persoalan itu harus kita paksa selesai di dunia. Waduh, ini quote. Jadi, hey kamu, saya tunggu di akhirat. Saya pakai sidangnya Allah langsung. Ingat, menang. Iya betul. Berat ya. Semua pahalamu akan aku minta. Semua dosaku akan aku kasih ke kamu untuk mengganti kerugianku. Kamu mengambil merekku. Itu Wista Titan itu. Aku akan fight di akhirat. Tapi di dunia biarin. Nikmati. Monggo silakan nikmati. Gitu. Iya, jadi kalau urusan sama legalitas memang ada kan sangat quote dari Prof. Mahfud yang sangat terkenal ya. Kalau kita kehilangan sapi satu, kemudian kita memperjuangkan, kita lapor di pengadilan atau dilapor di polisi, kemudian masuk bisa kehilangan 5 sapi untuk ngurus itu. Gitu loh. Jadi memang ya ada kalanya ketika kita ada problem hukum ya kita memang harus legowo. Kalau kita nggak legowo kita bisa kehilangan lebih banyak. Nah itu. Tapi yang minimal kan kita jangan yang kena hukum gitu. Iya, kita nggak kena hukum. Jadi itu kita dengan perkuat dengan legalitas tadi. Nah makanya kita sebagai UMKM yang akan bertumbuh, memang legalitas itu sangat penting. Yang sudah punya legalitas aja dikerjain, apalagi nggak punya legalitas. Betul. Sasaran empuk. Iya, bagi siapapun ya. Sansak itu istilahnya. Sansak ya. Gak bisa ngelawan kan. Gitu. Mau gimana itu. Sansak semuanya gitu. Kemarin ada juga ini kasus terakhir, bukan kasus ya. Ada seorang influencer lokal sekelas Tulungagung. Dia telepon saya. Mas, pecah telur ada izin nggak? Ada mas, memang kita dari awal kita daftarin izinnya. Saya harus ngurus izin nggak mas? Dia influencer lokal, kayak katakanlah ada kan di kota apa, katakanlah kuliner apa nama gitu atau FYP kota tersebut kan gitu kan.
Kalau sampean mau mau nggak ribet ya nggak usah ngurus. Kan nggak ribet itu pun juga kecil kan. Hanya lokalan kota gitu, lokalan kabupaten. Ya enak, nggak usah ngurus perpajakan, nggak usah lapor pajak tiap tahun, nggak usah bikin pendaftaran izin. Tapi kalau mau aman, harus pakai izin, Mas. Karena apa? Karena kadang-kadang postingan kita itu ada yang menyinggung siapa gitu loh. Walaupun kita merasa tidak menyinggung atau tidak berniat. Enggak berniat menyinggung, tapi ternyata itu kadang-kadang juga bikin ulah. Dan kadang-kadang yang tersinggung itu punya saudara di TNI misalnya atau di intinya birokrasi begitu loh. Wah itu kalau kita nggak punya izin masalah. Nah, kita pokoknya kena samsak itu tadi. Terus juga masalah gini, kalau kita nggak punya perizinan, jadi sebenarnya kita sudah menutup pintu keberuntungan. Gimana menutup itu? peluang. Menutup peluang. Kalau kita tiba-tiba, ya walaupun mungkin influencer tingkat desa, tapi kan media sosial itu kita nggak tahu algoritmanya. Suatu saat keberuntungan bisa FYP. Dengan FYP terus akhirnya kita dapat peluang tawaran apa. Tapi nggak ada perizinan, nggak bisa lanjut. Iya, betul. Iya toh, nggak jadi dapat proyeknya toh. Gitu. Nah, tapi kalau kita siap, tahu-tahu itu datang, ya berarti usaha yang tadinya tingkat ya jangankan tingkat RT itu tahu-tahu bisa nasional gitu lah. Seperti Mas Agung dulu bikin pecah telur kan nyangka nggak bisa segini gitu loh. Paling kan dulu yang penting ada yang nonton syukur gitu ya. Kalau dulu kan ibarat kita ada yang nonton, kita dapat pendapatan dari YouTube, adsense itu seneng. Ternyata peluangnya lebih gede. Tadi kata Mas Indra bener. Jadi kita nggak bisa batasi algoritma juga. Ternyata tersebar luas. Dan kita mulai dapat klien yang besar ada. Nah ternyata gini Mas, kalau kita nggak ngurus badan, entah itu PT atau CV, pajak yang ke kita subjekomnya lebih besar daripada PT atau CV. Nah gitu dulu kita katakanlah aman-aman aja nih, kita awal-awal dapat dari PT Mas, dari PT gede gitu katakanlah endorse begitu ya. Dia bayar ke kita. Dia kan lapor pajak Mas. Kita nggak lapor pajak. Akhirnya kita tercatat tuh 1 poin. Ada di nama kita di perpajakan sini Tulungagung. Muncul sekali tidak bayar pajak. Itu ternyata dibiarin sama petugas pajak. Jadi kayak di HP itu muncul notif. Centing. Oh ini ono 1. Oh biarin dulu. Sekali. Ternyata kan kita nggak tahu ya. Munculnya di dia. Setelah 3 tahun Mas. Yang centing-centing itu udah 100 kali. Itu banyak. Ini wis wayai. Wah itu surat cinta kita gitu loh. Dan ternyata ketika kita seorang personal tidak badan ternyata lebih besar. Nah sejak itulah kita mulai sadar dan bertaubat. Muncullah pecah legal. Begitulah cerita kita hari ini. Kurang lebih ya begitu ya. Saya sepakat tadi menutup pintu apa Mas tadi keberuntungan. Keberuntungan ya. Karena keberuntungan kan datang kepada yang siap kan. Kalau nggak legal berarti kan nggak siap kan tadi. Influencer lokal ternyata viral sampai nasional dan internasional tapi nggak punya kesiapan ya nggak jadi kan gitu ya lebih maksudnya. Kacaunya lagi gini. Ya Allah engkau tidak adil. Aku sudah berdoa enggak kau kabulkan. Misalnya Allah bisa muncul dia bilang, sudah tak kabulkan. Tapi kamu enggak bisa nerima itu. Kapasitasmu enggak nyampe. Kamu enggak persiapan. Kan bisa gitu toh. Maksudnya dianalogikan ke omongan manusia lah gitu. Betul. Jadi kan kalau kata orang itu kan momentum itu adalah ketemunya persiapan sama peluang. Betul. Nah, kalau ada peluang datang, tadi kata Mas Indra kita menutup pintu keberuntungan. Itu bahasa yang anak-anak kita sekarang momentum. Kita kehilangan momentum. Atau katakanlah sudut pandangnya agak religi, rezeki itu adalah peluang sama persiapan juga. Ya, kita dapat peluang. Ternyata kita nggak dapat tuh. Akhirnya kita nggak ada persiapan. Akhirnya rezekinya terlewat. Nah, jadi ya kita harus persiapan. Mas Anang, nah ini siap. Pertanyaan terakhir ini. Di pecah legal bisa ngelayanin apa aja? Di pecah legal insya Allah bisa melayani hampir semua persoalan ini ya, hukum ya. Tentu ya perpajakan, pendampingan pajak,
legalitas ya, PT CV, PT Perorangan, IRMA, yayasan juga bisa, juga advokasi hukum untuk UMKM. Jadi kita ada advokat, ada lawyer yang bisa membantu gitu ya. Jika ada case-case tertentu UMKM ingin dientaskan gitu. Itu kurang lebih seperti itu untuk pecah legal. Mantap. Kalau yang Mas, yang best seller Mas di pecah legal apa? Yang best seller hari ini pendampingan pajak sih. Alhamdulillah di pendampingan pajak. Terus yang kedua itu CV. Pembuatan CV. Iya, pembuatan Dua CV. item itu ya. Betul. Pendampingan pajak sama pembuatan CV. Dan CV kita bisa melayani seluruh Indonesia. Iya, bisa melayani seluruh Indonesia. Nanti ada tim legal kita yang siap menghandle itu semuanya. Gitu. Jadi pajak itu kan sekarang harus bulanan, ada juga yang tahunan Mas ya. Jadi itu kayak dibantuin untuk mengisi begitu ya. Atau seperti apa? Membantu administrasinya begitu ya. Jadi kan banyak UMKM yang kalau bahasa saya itu tim konsultan kita tuh kayak penerjemah gitu loh. Jadi kan ada orang datang ke kantor pajak itu kayak datang ke negara asing gitu Mas Hendra. Di sana bahasanya nggak ngerti. Iya, gitu. bahasanya kita belum pernah kenal sebelumnya, istilah-istilahnya asing gitu. Nah, adanya konsultan itu membantu menerjemahkan, oh ini maksudnya apa sih gitu ya. Oh, pasal yang ini nanti bisa meringankan atau memberatkan seperti itu. Nanti dibantu oleh tim konsultannya gitu. Mantap. Begitu. Jadi slogan waktu itu slogannya Mas Ana yang kemudian saya approve adalah kita ingin membuat pengusaha itu menjadi lebih tenang. Nah, gitu. Jadi biar mereka fokus omset, fokus inovasi, urusan gitu-gitu serahkan Ke ahlinya. Insya Allah kita bantuin sampai tuntas, sampai tenang. Jadi mereka nggak usah worry, no worry atau worry free. Terima kasih teman-teman saya yang jauh-jauh datang dari Semarang dan juga Masya Allah. Makasih paling Mas Indra. jauh juga dari Sama-sama, terima Tulung kasih. Agung. Ini tetangga saya, ini benar-benar tetangga. Tetangga desa. Tetangga desa. Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Dan Kita juga tetangga provinsi. ya. Sudah mampir di Pecah Telur, teman-teman. Kalau yang memiliki permasalahan tentang legal, pajak, nanti jangan worry untuk langsung kontak Pecah Legal. Insya Allah ingin membantu teman-teman semua menjadi lebih tenang lah hidupnya. Gitu. Thank you teman-teman. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.